Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 160 soal nomor 3. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, segitiga FGH ditranslasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga PQR. Diketahui koordinat F 3,9, G negatif 1,4, P 4,2, dan R 6, negatif 3. Tentukan koordinat H dan Q. Tentukan pula translasinya. Oke, siap ya. Untuk mengerjakan soal nomor 3 ini, kita gunakan kertas berpetak supaya mudah. Ini dia, Dek. Oke, di sini sudah Kak Sari siapkan kertas berpetak untuk menggambar bidang koordinatnya. Nah, Kak Sari juga sudah salin, ini dia segitiga yang pertama, itu adalah segitiga FGH. Dengan koordinat F-nya 3,9, G negatif 1,4, dan H ini koordinatnya dicari ya, berapa, berapa. Menjadi segitiga PQR dengan koordinat P-nya 4,2, Q-nya harus dicari berapa, berapa, dan R-nya 6, negatif 3. Jadi dari segitiga FGH ditranslasi berubah menjadi segitiga PQR ya. Kita diminta untuk menemukan koordinat H dan Q sekaligus translasinya. Nah, gitu ya, translasinya nanti kayak gimana. Nah, langsung aja kita letakkan koordinat-koordinat titik yang sudah diketahui, mulai dari F 3,9. Bidang koordinatnya kayak gini, Dek. Ini sumbu yang tegak, ya. Kemudian ini sumbu yang mendatar. Di sini adalah titik O, kemudian sumbu ke kanan ke kiri ini adalah sumbu X. Sumbu ke atas ke bawah ini adalah sumbu Y. Kayak gitu kan ya, biasa aja. Nah, sekarang kita letakkan 3,9, artinya X-nya 3, Y-nya 9. Dari titik 0 ini, kalau X-nya 3 itu bergerak ke arah kanan ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Berarti ini, X3 itu di sini. Kemudian Y-nya 9 itu bergerak ke arah atas ya. 9 ini kan positif, berarti ke atas, ke sana. Kalau mau ditulisin dulu boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dari 3 ini ke atas sana sampai ketemu titik 9 di sini. Ya, ini adalah titik F. Koordinatnya 3,9. Oke. Menjadi P. Nah, P ini koordinatnya adalah 4,2. 4,2 itu gimana? 4 itu X-nya, berarti ini 1, 2, 3, 4. Di sini ya 4. 2 itu berarti ke atas 1, 2. Tuh, kalau ditarik garis lurus Y-nya adalah 2 ya di sini. Ini adalah titik P. 4,2. Sudah, kita biarkan dulu. Titik F sudah, titik P sudah. Sekarang yang ini, titik G. Negatif 1,4. X-nya negatif 1, Y-nya 4. X negatif 1 itu ada di sebelah kirinya 0. Di sini, Dek, negatif 1. 4 itu berarti ke atas. Nah, di sini ya. Ini adalah titik G. Koordinatnya negatif 1,4. Kemudian titik Q. Titik Q-nya belum tahu, yang nggak bisa kita gambar dulu, nggak apa-apa. Lanjut ke sini. Koordinat titik H juga belum tahu, berarti lanjut ke koordinat titik R. 6, negatif 3. X-nya 6, Y-nya negatif 3. X6 itu ada di sebelah sini ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan setelah 4, ini 5, sini 6. Berarti di sini 6. Ini Kak Sari panjangin dulu aja panahnya biar nggak ngeganggu angka 6-nya. Panahnya itu boleh dipanjangin sesuka hati kita ya, Dek ya, tidak terbatas. Oke, kayak gini aja boleh. Berarti ini untuk tempat yang 6 ya, X-nya 6. Kemudian Y-nya negatif 3. Y negatif 3 itu ada di bawah sini. Ini kalau kita kasih negatif 1, di sini negatif 2, ini negatif 3-nya. Jadi 6, negatif 3 itu dari 6 sini bergerak ke bawah. Tuh, sampai ketemu dengan angka negatif 3. Di sini deh, 6, negatif 3. Ini adalah titik R. Oke, sudah semua ya titik-titiknya yang ada koordinatnya sudah kita gambar. Nah, sekarang kalau mau menentukan koordinat titik Q dan H, caranya itu kayak gini. Lihat dulu dari F.
F ini tadi berubahnya menjadi P. Berarti dari F ini menuju ke P di sini kita harus bergerak kemana dan kemana. Ingat, bergeraknya itu harus ke kanan kiri dulu. Ke kanan atau ke kiri dulu, baru diikuti ke atas atau ke bawah. Ya, tidak boleh asal Dek ya. Jadi untuk translasi itu memang kayak gitu. Bergeraknya harus kanan kiri dulu, baru atas bawah. Nah, maksudnya gimana? F ini kita bergerak ke kanan atau ke kiri dulu untuk menuju ke P. Paling benar F ini ya bergeraknya ke kanan ya. Nah, ke sini bergerak satu langkah ke kanan, kemudian bergerak berapa langkah ke bawah nih? Kita hitung ya, ini satu langkah ke kanan sudah. Nah, ke bawahnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti satu langkah ke kanan dan 7 langkah ke bawah. Itu pun sudah langsung menjawab translasi yang diminta, yaitu kayak gini. 1 langkah ke kanan, 7 langkah ke bawah. Nah, translasi itu boleh ditulis dalam bentuk kalimat kayak gitu boleh. Atau kalau mau ditulis kayak gini juga boleh. X tambah 1. X tambah 1 itu artinya dari sumbu X ini melangkah 1 ke kanan. Kalau dia positif itu berarti ke kanan. Kemudian 7 langkah ke bawah itu berarti Y kurangi 7. Ditulis seperti ini juga boleh. Nanti untuk titik-titik yang lain, translasinya juga kayak gini dek. 1 langkah ke kanan, 7 langkah ke bawah. Mengikuti dari F menuju ke P ini. Jadi kalau kita sudah ketemu pergerakan dari satu titik ke titik lainnya, itu nanti digunakan untuk pergerakan titik-titik yang lain juga. Ini sebagai rumusnya. Oke, intinya dari F menuju ke P itu bergerak 1 langkah ke kanan dan 7 langkah ke bawah. Nah, sekarang kalau gitu dari titik G ke titik Q juga sama pergerakannya ya. 1 langkah ke kanan, 7 langkah ke bawah. G mana G? Ini dia G. Kita bergerak 1 langkah ke kanan. Tek, sudah. Kemudian dari sini kita bergerak 7 langkah ke bawah. Kak Sari ulang, 1 langkah ke kanan ini tek ya. Kemudian 7 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4. Oke. 5, 6, 7. Di sini berhentinya. Nah, berarti ini nanti titik apa? Ini nanti adalah titik Q. Ya, Dek ya. Dari ulang ya. Nih, dari G menuju ke Q harus 1 langkah ke kanan, tek, dan 7 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh di sini. Inilah titik Q. Nah, koordinatnya berapa, berapa? Kalau di sini posisinya X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah negatif 3. Itu koordinatnya, yaitu 0, negatif 3. Yes, kita sudah ketemu satu titik lagi yang ditanyakan tadi, yaitu Q 0, negatif 3. Alhamdulillah. Nah, sekarang H. H ini awalnya loh ya, dia bagian dari segitiga yang awal menjadi R. R-nya ada 6, negatif 3. Coba kita lihat R-nya tadi mana? Ini deh, 6, negatif 3. Ini adalah segitiga akhirnya, hasil translasinya. Nah, berarti kalau kita mau mencari koordinat dari H, ini langkahnya kita balik menjadi 7 langkah ke atas, terus belok 1 langkah ke kiri gitu. Kalau mau mencari koordinat asalnya, dibalik langkahnya. Saya dibantu ya. Dari R ini kita bergerak 7 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, mandek di sini. Kemudian bergeser 1 langkah ke kiri. Jadi kebalikan dari 1 langkah ke kanan itu 1 langkah ke kiri, ke sini. Tek, udah di sini. Jadi inilah nanti koordinat titik H. Nah, berapa, berapa ini? Lihat X-nya berapa nih? Tek nih, X-nya 5 ya.
Kemudian naik ke atas, Y-nya berapa? Ini dia, 4. Berarti 5,4. Coba kita tulis dulu 5,4. Kalaupun kita cek ya, dari H bergerak ke R, nanti pasti langkah-langkahnya sama, yaitu 1 langkah ke kanan, tek, dan 7 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, sampai ke tujuan. Ya, jadi sudah betul, titik H-nya di 5,4 gitu. Oke? Paham nggak? Paham ya, harus paham. Jadi di antara keempat transformasi, menurut Kak Sari, translasi ini yang paling mudah deh. Paling seru pokoknya. Hanya geser-geser aja, kanan kiri atau atas bawah, kayak gitu. Nah, terakhir untuk membuktikan jawaban kita benar, tadi kan yang ditanya koordinat Q, koordinat H, dan translasi ya. Untuk membuktikannya, coba kita hubungkan garis atau titik F, G, H ini menjadi sebuah segitiga, dan titik P, Q, R ini juga sebuah segitiga. Coba kita hubungkan, nanti Kak Sari lihatin pembuktiannya lagi kalau jawaban kita ini memang benar. Kita hubungkan aja. Satu lagi yang P, Q, R juga. Nah, untuk pembuktiannya enaknya gini deh. Jadi kedua segitiga ini harus kongruen ya. Hasil translasi itu harus kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Bentuk bangunnya sama, kemudian ukurannya juga sama. Nah, untuk bangunnya sekilas memang sudah sama ya. Ini bentuk segitiga sembarang kayak gitu ya. Dengan ukuran alasnya. Nah, alasnya kita ambil yang dari sini, dari titik G ke H ini. Ukurannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ukurannya adalah 6 kotak. Dan tingginya, kalau tingginya itu kita ambil dari titik F sampai ke sini. Dia harus tegak lurus kan, namanya tinggi itu. Kita lihat nih berapa kotak tingginya. 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya adalah 5 kotak. Di sini. Oke. Ini untuk segitiga yang awal, F, G, H. Nah, kalau memang jawaban kita benar, nanti segitiga hasil translasinya ini juga harus memiliki ukuran yang sama. Coba kita lihat. Untuk alasnya, dari Q ke R, ini berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak juga. Alhamdulillah sama. Untuk tingginya, berarti dari P sampai ke titik sini ya, karena harus tegak lurus. Kita lihat berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak juga tingginya. Dengan kata lain, berarti ukuran kedua segitiga kita ini sama. Maka sudah jelas ya, jawaban kita adalah benar. Yes. Jawaban akhirnya yang mana sih, Dek? Jawaban akhirnya yang ini. Koordinat Q adalah 0,-3, koordinat H adalah 5,4, dan translasinya adalah 1 langkah ke kanan, 7 langkah ke bawah. Atau ditulis boleh kayak gini, X plus 1, Y min 7. Gitu deh. Selesai ya. Itu tadi untuk pembahasan soal kita kali ini. Soal 3 di halaman 160 beres. Alhamdulillah. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Tanya di kolom komentar boleh. Tanya di dalam grup juga boleh. Untuk gabung ke grupnya, chat ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam. Ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Chatnya tetap ke 1 nomor ini. Dan karena ini khusus untuk siswa SMP, adik ya, grupnya ini khusus untuk siswa SMP. Selama kamu masih duduk di bangku SMP, walaupun sudah kelas 9, itu masih boleh ya, masih berhak. Nah, nanti kalau sudah lulus SMP baru silahkan meninggalkan grupnya. Kayak gitu aturannya ya. Oke deh, nah sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh
boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.